Syahrir sudah menunggu di rumah Bung Hatta. Bung Hatta baru datang dari Saigon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jepang tengah menyerah. Karena itu, saya ingin Bung Karno dan Bung Hatta dapat memproklamasikan Indonesia. Belum bisa. Perlu saya bicarakan dengan Bung Karno. Sesuai tanggung jawab kami, proklamasi kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan benar. Di rumah Bung Karno. Tanggal 15 Agustus 1945, sekitar jam 9 malam waktu Indonesia Barat, Wikana dan Darwis datang ke rumah Bung Karno. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tolong proklamasi Indonesia segera dilakukan malam ini juga. Paling lambat besok tanggal 16 Agustus 1945. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini gorok leher saya, bawa saya ke pojokan situ. Sudah hilang nyawa saya malam ini. Jangan menunggu besok. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Karena itu, besok akan saya tanyakan kepada wakil yang lain. Wikana dan Darwis terkejut mendengar jawaban Bung Karno itu. Karena gagal memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia, para pemuda malam itu sekitar pukul 12 malam tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Di rumah Bung Hatta, sekitar pukul 3 dini hari, Kamis tanggal 16 Agustus. Bu, pokoknya sehari juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Baik, tapi saya ingin buka ini. Siap. Di kediaman Bung Karno, keluarga Bung Karno baru saja makan sahur. Bu, pokoknya sehari juga ikut kami. Mana? Pokoknya ikut. Jakarta tidak aman. Baik, tetapi Bung Hatta juga harus ikut. Sudah siap. Bung Karno bersama istrinya, Fatmawati, dan anaknya, Guntur, yang masih usia 8 bulan diajak serta. Di depan rumah sudah menunggu mobil yang di dalam mobil sudah ada Bung Hatta. Sementara itu di Jakarta, terjadi ketegangan karena tanggal 16 Agustus 1945 itu seharusnya diadakan rapat PPKI. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Sehari di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda belum berhasil memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin, sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta untuk mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Itu membutuhkan banyak waktu. Kami khawatir tidak dapat menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya jam 6 besok pagi. Tetapi tengah hari besok pasti sudah selesai. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus pukul 12 tepat belum terjadi proklamasi. Jaminannya sayalah yang bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Dengan jaminan itu, maka Soedanko Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Subarjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah. Akhirnya, Bung Karno, Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno kemudian mengantar pulang Fatmawati dan putranya, Guntur, dan bersama rombongan Soekarno langsung pergi ke rumah Maeda. Oleh Maeda, Soekarno dan Hatta diantar ke kediaman Nishimura.
di Jakarta di kediaman Nishimura. Tuan Nishimura, kami minta izin untuk mengadakan rapat PPKI untuk pelaksanaan kemerdekaan. Oh, tidak bisa Tuan, karena siang tadi kami sudah mendapat mandat dari sekutu agar tidak terjadi perubahan status quo di Indonesia. Baiklah kalau begitu. Kemerdekaan Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami orang Indonesia, lepas dari tanggung jawab Jepang. Rombongan Soekarno kembali ke rumah Maeda untuk rapat kilat merumuskan teks proklamasi. Mana kertas? Bagaimana kalimat pertama Piagam Jakarta? Kita agak lupa, kita tidak buat dokumennya. Kira-kira isinya demikian. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu kurang revolusioner. Perlu ditambah langkah-langkah yang menunjukkan pengambil alih kekuasaan. Bagaimana tambahannya? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dini hari, Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Sudiro memerintahkan kepada Suhut untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera. Suhut mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Sejak pagi hari, sudah banyak orang berdatangan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Diperkirakan yang hadir pada pagi itu seluruhnya ada 1.000 orang. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah: pertama, pembacaan teks proklamasi; kedua, pengibaran bendera merah putih; dan ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Hari Jumat Legi, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku,
marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya semuanya. Majulah negerinya, majulah pantunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Good job!